Kalian sadar nggak kalau Indonesia ini sudah didominasi semua aspek lini kehidupan itu oleh suku etnis Tionghoa ataupun etnis Cina? Coba saya sedikit memberikan paparan kepada kalian. Kita mulai dari media sosial. Media sosial, siapa yang tertinggi ataupun paling populer di media sosial Indonesia? Dipastikan dia adalah Deddy Corbuzier kan? Siapa Deddy Corbuzier? Keturunan mana? Keturunan Cina ataupun etnis Tionghoa. Oke, itu dari media sosial. Misalkan TikTok lah, siapa? Willy Salim kan? Willy Salim itu etnisnya mana? Tionghoa juga. Itu baru media sosial. Nah, sekarang kita masuk ke aspek ekonomi. Orang terkaya di Indonesia siapa? Ya kan? Pemilik Jarum misalkan. Itu etnis mana? Etnis Tionghoa juga. Tuh. Sekarang dari sisi ada lagi nih, pendakwah agama. Yang paling populer saat ini siapa pendakwah agama? Felix Xiao. Siapa itu Ustadz Felix Xiao? Etnis mana? Etnis Tionghoa juga. Nah, coba ini di semua aspek, di semua lini kehidupan Indonesia sekarang sudah didominasi oleh etnis Tionghoa ataupun etnis Cina ini. Ada apa? Kira-kira Indonesia ketika didominasi oleh etnis ini akan menjadi seperti apa? Akan kita temukan sama-sama jawabannya dan kita akan coba analisis bersama. Oke? Namun sebelum kita masuk kepada analisis ataupun ya pemecahan masalah ini, saya akan mengawali dengan satu pepatah, yaitu apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kalian menyadari nggak kenapa di pepatah itu menggunakan diksi tuntutlah, tidak carilah ilmu? Padahal kan lebih populer ilmu itu apa ya? Mencari ilmu kan, bukan menuntut ilmu begitu. Tapi kenapa pepatah ini itu mengatakan tuntutlah? Emang apa sih perbedaan menuntut dan mencari? Ini ternyata perbedaannya sangat jauh begitu loh. Kalau mencari itu adalah kita mengupayakan sesuatu yang bisa jadi itu hak kita ataupun itu belum menjadi hak kita. Kita upayakan untuk datang menjadi hak kita. Nah, maka mencari ini tidak sekuat menuntut. Kalau menuntut itu adalah menemukan kembali haknya kita, begitu loh. Kalau mencari, misalkan kamu mencari rejeki, itu kan belum punya kamu rezekinya. Kamu harus cari dulu. Setelah kamu dapat, menjadi milik kamu. Beda dengan kamu menuntut. Nah, kalau menuntut itu berarti itu hak kamu, kamu tuntut supaya itu balik menjadi milik kamu. Pada dasarnya apa yang kamu tuntut itu adalah hakmu, begitu loh, milikmu. Nah, begitupun juga tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini penekanannya sangat benar-benar mendalam begitu loh. Ilmu itu sebenarnya punyamu. Maka itu harus kamu kembalikan ke dirimu begitu, karena itu punyamu ilmu itu. Maka dituntut. Jadi penekanannya ini lebih seakan-akan wajib begitu loh. Dan di Cina itulah sebenarnya ilmu-ilmu punya kamu. Yang paling pokok ilmu itu ya ada di Cina begitu loh. Dan itu sebenarnya punyamu begitu, harus kamu ambil kembali begitu. Itu bedanya menuntut dengan mencari. Jadi kalau kita menggunakan pepatah ini, pantas saja ya kan, Cina itu kenapa bisa mendominasi dan apa indikasi setelah mereka mendominasi sebuah negara, apa yang akan terjadi dengan negara itu begitu. Nah, menurut saya jika sebuah negara sudah didominasi oleh etnis ini, etnis Tionghoa atau etnis Cina ini, saya meyakini sebentar lagi negara ini akan maju. Kenapa bisa demikian? Yuk kita pelajari, kita bedah dari mulai histori, sejarah, kemudian dari sisi psikologi, mentalitas akan kita kupas bersama. Kita mulai dari sisi histori dulu dah ya, dari sejarah nih. Ya. Di kita yang global dulu dah, di negaranya langsung, di negara Cina. Kenapa mereka begitu bekerja keras, baik itu dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi? Kenapa mereka itu begitu bekerja keras begitu?
Karena mereka tuh punya satu histori, punya satu sejarah yang mana mereka tuh dulunya adalah negara dengan peradaban terbaik di dunia. Kan Cina, Mesir, kemudian Mesopotamia itu kan peradaban tua. Nah, mereka itu pernah menduduki kejayaannya satu peradaban, itulah Cina. Tetapi ya kan, setelah mereka belakangan ini mulai lengah begitu loh. Nah, ibaratnya begini ya. Ada ini pendiri Dubai nih, orang yang ya istilahnya yang mendirikan Dubai lah. Itu bilang begini. Kalau sekarang dulu orang tua saya itu menunggangi onta, dan saya sekarang menunggangi Ferrari begitu loh. Maka anak saya juga menunggangi Lamborghini, tetapi nanti cicit-cicit saya kembali menunggangi onta. Kenapa bisa demikian? Karena kesuksesan itu lahir karena tekanan. Jadi si pendiri Dubai ini dulunya orang miskin, orang susah, maka dia tertekan. Dia harus keluar dari tekanan itu sehingga dia menjadi sukses. Dan orang gagal itu lahir dari kenyamanan, maka dibilanglah cucu-cucunya dia ini akan kembali menunggangi unta. Kenapa? Karena dia sudah terlahir dalam keadaan nyaman, tidak ada strugglingnya. Nah, begitu pun dengan Cina. Cina ini dulu menjadi pusat peradaban terbaik, maka generasinya itu nyaman. Nah, maka terlahirlah generasi yang buruk karena dia terlahir dengan keadaan nyaman. Jatuhlah tuh Cina, ya kan? Nah, dijajahlah oleh Inggris. Nah, disitulah mereka ini bodoh, tidak berpendidikan, tidak pintar, akhirnya mereka sengsara, begitu loh. Nah, dari sini mereka belajar. Kebodohan itu membuat mereka sengsara. Makanya mereka sekarang paling menghindari dengan namanya kebodohan. Mereka berusaha bekerja keras supaya pintar. Nah, itulah dari negaranya udah begitu. Maka di waktu itu, waktu lagi susah-susahnya Cina nih, mereka ingin keluar dari kesulitan ini waktu dijajah Inggris itu. Maka disebarlah ini menyebarlah mereka ke berbagai negara lewat kapal-kapal, begitu loh. Nah, ada yang ke Indonesia. Nah, maka mentalitas ini mereka tetap milikin. Bayangin dari jauh Cina sana ke Indonesia naik kapal berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau sampai Indonesia mau malas-malesan, gaya lucu aja begitu. Ini kan aneh begitu loh. Makanya mereka tahu betul bagaimana mereka bisa nyampe ke Indonesia itu dengan penuh perjuangan, pertumpahan darah begitu loh. Berdarah-darah mereka, makanya mereka harus bekerja keras di sini begitu loh. Nah, inilah dari nenek moyangnya aja nih di Indonesia itu sudah memiliki mentalitas baja, mentalitas orang-orang sukses, tidak malas-malasan, kepada pendidikan mereka fokus. Nah, kemudian terus di Indonesia ini berganti-ganti generasi. Di generasi-generasi akhirnya ini mereka ternyata bukannya tambah malas, tambah rajin lagi. Kenapa? Di eranya Soeharto, di eranya Orde Baru itu mereka mendapatkan diskriminasi begitu loh. Mau jadi tentara gak bisa, jadi polisi apa gak bisa, jadi aparat negara gak bisa, mau ngurus surat-surat negara dan lain sebagainya mereka dinomor duakan, sehingga harus nyogok ke pihak aparatnya begitu loh. Nah, mereka itu begitu, selalu didiskriminasi. Maka ini juga mendorong mentalitas mereka, kalau gue gak bekerja keras maka udahlah gue mati nih di Indonesia, ya kan? Bayangkan aja dinomor duakan begitu loh. Nah, ini dari sisi mentalitas itu begitu orang-orang Chinese. Nah, sekarang dari semua mentalitas orang-orang Chinese ini, ya kan, seandainya mereka sudah mendominasi sebuah negara, maka itu indikasi negara itu akan punya mentalitas Cina. Maka saya meyakini sebentar lagi Indonesia menjadi negara maju jikalau mereka lah yang mendominasi negara ini. Bayangkan aja, ini mentalitasnya ini yang kita perlukan begitu loh, ya kan? Mentalitas ini nih. Nah, kalau mereka sudah menguasai ini semua, udah mendominasi, itu pertanda sebenarnya. Lihat Singapura. Singapura kamu kira itu negara apa? Negara Melayu. Memang mereka itu negara Melayu, tapi didominasi oleh siapa? Etnis mana? China. Majunya luar biasa. Sekarang gak usah jauh-jauh, Vietnam. Dulu Vietnam itu negara miskin banget. Sekarang mobilnya sudah ada di Indonesia, VinFast.
Kamu kira Vietnam apa? Didominasi oleh etnis apa? Chinese, bos. Ngeri kan? Nah, kemarin-kemarin lah Malaysia sempat di atas kita. Etnis yang mendominasi mereka apa? Chinese juga, bos. Nah, lihat. Itu kalau sebuah negara didominasi orang-orang Chinese ini, siap-siap aja. Tetapi kalian yang tidak mau berubah, tidak mau mengikuti ritme kerja mereka, ritme mentalitas mereka, kalian akan benar-benar diinjak-injak nih. Akan selamanya jadi babunya mereka. Begitu loh. Maka kalian pun harus sama, mengimbangi nih dengan mentalitasnya etnis Chinese ini, supaya kalian tidak selalu menjadi babu. Bayangkan aja sekarang media sosial aja gitu, semua dikuasai mereka. Kenapa? Orang Indonya nih, orang lokalnya pada males-malesan mentalitasnya. Mudah-mudahan dengan konten ini kalian tergugah. Meskipun kalian mungkin, oh gua udah tua lah ya udah, anaknya tanemin mental ini, begitu loh. Gua udah telat nih, gua udah nggak bisa bersaing lagi dengan orang Chinese. Anakmu tanamkan mentalitas Chinese ini supaya mereka bisa bersaing, begitu. Ya udahlah. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.